Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 591, menyia-nyiakan penampilannya. Jika ada orang lain yang bertanya, Yunran tidak ingin memberitahu mereka bahwa Mo Beiyuan ingin menggunakan batu surgawi untuk menjadi lebih kuat. Namun, Beiyuan adalah ibunya, jadi Yunran tidak terus menyembunyikannya darinya. Dia menceritakan semua yang terjadi dari awal hingga akhir. Apa, Mo Beiyuan sebenarnya ingin mendapatkan kekuatan batu surgawi? Apakah dia gila? Beiyuan tidak pernah menyangka Mo Beiyuan memiliki pemikiran yang tidak benar seperti itu. Jika dia tahu, dia pasti sudah menghentikannya sejak lama. Kemudian, kamu mendorong batu surgawi ke bawah. Apakah terjadi sesuatu pada tubuhmu? Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman sama sekali? Itu adalah batu surgawi. Itu mengandung energi yang sangat besar. Itu sebenarnya adalah asal mula ras hantu. Mereka didorong ke bawah begitu saja, tapi keduanya tidak bereaksi sama sekali. Ini tidak masuk akal. Yunran merasa tidak ada yang salah dengan dirinya akhir-akhir ini. Adapun Nio Beiyuan, menurutku dia cukup normal. Mungkin aku menyela dia sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan batu surgawi. Setelah memastikan bahwa mereka baik-baik saja, Beiyuan menghela nafas lega. Jangan terlalu impulsif di masa depan. Batu surgawi mengandung energi yang sangat besar, dan energi pada setiap batu surgawi berbeda. Tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk. Yunran tidak tertarik dengan energi di batu surgawi dan mengangguk setuju. Beiyuan tersenyum lembut padanya dan menghela nafas. Mo Beiyuan tulus padamu. Xiaoran, dia benar-benar melindungimu dengan nyawanya. Hal yang paling langka di dunia adalah cinta sejati. Yunran mengangguk. Tatapannya tertuju pada dua bungkusan kecil itu dan melembut. Dia melindungi kita dengan nyawanya, tapi aku tidak ingin dia melindungi kita dengan nyawanya. Dia ingin keluarganya dan semua orang baik-baik saja. Duo ibu anak ini mengobrol sebentar sebelum seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa nyonya seorang menteri telah mengadakan jamuan penghargaan bunga dan mengirimkan undangan ke Beiyuan. Beiyuan mengambil postingan itu dan melihatnya sekilas sebelum menyimpannya. Dia berkata, perjamuan apresiasi bunga apa? Ini tidak lebih dari melihat keluarga Bai telah kembali ke posisinya sebagai keluarga bangsawan dan ingin merasa nyaman dengan kita. Setelah mengalami banyak hal, Beiyuan tidak mau repot-repot bermain-main dengan orang-orang ini. Xiaoran, kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi paman tertuamu sekarang menjadi pria yang populer di mata semua nyonya dan nona muda di kota kekaisaran. Dia dianggap sebagai suami yang ideal. Undangan ini kemungkinan besar untuk pernikahan paman tertuamu. Beiyuan mau tidak mau mengeluh di depan putrinya sendiri. Ketika 9 generasi keluarga Bai dihancurkan, tidak ada yang membela keluarga Bai. Sekarang keluarga Bai telah mendapatkan kembali kekuasaan mereka dan memiliki hubungan dengan Yunran, orang-orang ini kembali dekat dengan mereka. Cara terbaik membangun hubungan baik dengan keluarga Bai adalah melalui pernikahan. Bai Ze sekarang adalah kepala keluarga Bai dan sangat dihormati oleh Yang Mulia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang kedua setelah satu orang. Ditambah dengan fakta bahwa dia masih lajang dan belum menikah, halaman belakang rumahnya sangat bersih. Tentu saja, ini menjadi populer. Lalu apa yang dipikirkan paman tertua? Yunran memikirkan paman tertuanya yang serius dan langsung menjadi penggosip. Beiyuan berkata, meskipun paman tertuamu tidak muda, mungkin karena kami semua memiliki garis keturunan nenek dari pihak ibu, dia tetap tampan. Bahkan jika dia keluar sekarang, dia bisa menarik perhatian sekelompok remaja putri di jalanan. Namun, pikirannya sepertinya bukan tentang cinta. Meskipun pemikiran ingin menikah dengan keluarga Bai tidaklah sederhana. Namun, Beiyuan juga memikirkan tentang bagaimana kakaknya sendirian selama bertahun-tahun dan bagaimana dia bisa memiliki seseorang di sisinya untuk menemaninya. Namun, kakaknya sama sekali tidak mengerti tentang cinta. Sungguh menyia-nyiakan penampilannya. Bab 592, 1000 murid. Yunran tinggal di kediaman jenderal untuk makan malam dan melihat Huo Chanyi, yang sudah lama tidak dia temui. Gadis ini tidak masuk istana bersama mereka. Sebaliknya, dia tinggal di kediaman jenderal. Biasanya, dia tidak banyak keluar. Dia hanya suka tinggal di halaman rumahnya dan mempelajari pil dan racun. Satu-satunya orang yang lebih sering berinteraksi dengannya mungkin adalah Feng Chen.
Meskipun keduanya tidak berasal dari sekte yang sama, mereka berdua ahli dalam pengobatan dan racun. Mereka bisa dianggap memiliki topik yang sama. Sekarang, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu Yun Ran mendirikan sekte dokter hantu. Yun Ran sibuk dengan keluarga Bai dan memang tidak terlalu memikirkan untuk mendirikan sekte dokter hantu. Sebagai master sekte dari sekte dokter hantu, dia terlalu tidak kompeten. Ketika dia mengetahui dari Feng Chen bahwa sekte dokter hantu miliknya telah memiliki lebih dari 1000 murid, dia sangat terkejut. Ah, banyak sekali orang. Feng Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Apakah Anda master sekte atau kami master sekte? Apakah 1000 orang itu banyak? Tahukah Anda berapa banyak murid yang dimiliki oleh sekte tabib ajaib? Ada lebih dari 8.800 murid sekte dalam dan luar. Oleh karena itu, menurut Feng Chen, sekte dengan 1000 orang sama sekali tidak dianggap sebagai sekte besar. Mereka masih perlu tumbuh lebih kuat. Chanyi kecil dan aku sudah mendiskusikannya. Kami berencana untuk pergi ke konferensi alkimia sebagai penjaga kiri dan kanan dari sekte dokter hantu untuk bersenang-senang dan membuat reputasi sekte dokter hantu semakin cemerlang. Kami ingin mengajak Bun, dan kami berencana pergi ke istana untuk membicarakan hal ini denganmu dan Ah Yuan. Yun Ran tidak langsung mengambil keputusan untuk Bun. Sebaliknya, dia bertanya apakah dia ingin pergi. Dia ingin membiarkan dia membuat keputusan sendiri. Ibu, aku ingin pergi. Bun selalu bermain sendiri dan tidak tertarik pada apapun. Kalau tidak, namun, dia masih sangat tertarik untuk memurnikan pil. Oleh karena itu, dia sangat ingin mengikuti gurunya dan paman Feng Chen ke konferensi alkimia untuk memperluas wawasannya. Baiklah, ayo pergi. Sanggul kecil berwarna merah muda, yang sedang menggigit stick drum, menajamkan telinganya dan menatap mata hitamnya yang besar. Dia tidak peduli apa yang sedang terjadi atau di mana dia akan bermain. Bagaimanapun, dia akan pergi kemanapun kakaknya pergi. Ibu, Sweetie Cake juga akan pergi ke konvensi untuk bermain. Bun mengikuti Huo Chanyi dan Feng Chen, dan Yun Ran merasa lega. Namun, jika Little Sweetie Cake meninggalkan dia dan Mo Beiyuan, dia akan sangat khawatir. Pak kecil ini terlihat lembut dan menggemaskan, namun dia memiliki kepribadian yang lincah, imajinasi yang besar, dan tingkat kultivasi yang tinggi. Jauh lebih tidak terduga dibandingkan Bun. Mengesampingkan segalanya, jika Pak kecil ini mengamuk dan mengumpulkan energi spiritual yang cukup untuk melarikan diri, tingkat kultivasi gabungan Feng Chen dan Huo Chanyi tidak akan mampu mengejarnya. Dia hanya bisa menggunakan Mo Beiyuan untuk membujuknya sementara. Aku akan bertanya pada ayahmu tentang hal ini ketika aku kembali. Tanpa diduga, saat mereka selesai makan, Mo Beiyuan secara pribadi datang menjemput mereka kembali ke istana. Little Sweetie Cake tidak lupa pergi bermain. Dia berlari mendekat dan berkata kepada ayahnya dengan suara kekanak-kanakan, kakak ingin pergi ke kebaktian untuk bermain. Sweetie Cake juga ingin pergi. Oke, kue manisnya enak. Bola ketan kecil itu lembut dan lucu. Saat dia bertingkah genit, dia terus memanggilnya ayah yang baik. Ayah adalah yang terbaik. Siapa yang dapat menahan hal ini? Terlebih lagi, Mo Beiyuan adalah iblis yang menyayangi putrinya. Tanpa bertanya di mana pertemuannya, dia mengangguk dan menyetujui permintaan Pak kecil itu. Baiklah, ayo pergi. Yun Ran berjalan ke arahnya dan menjelaskan, ini adalah konferensi alkimia 5 negara. Feng Chen dan Huo Chanyi ingin membawa Bun menemui mereka. Sweetie Cake juga ingin pergi. Konferensi alkimia. Karena Sweetie Cake ingin bermain, kami akan mengajaknya. Nio Beiyuan menggosok bola ketan kecil di lengannya, tapi pandangannya mengarah ke Bai Ze. Bai Ze segera mengerti dan mengangkat bahu. Aku tahu. Saya akan mengelola pemerintahan untuk sementara waktu untuk Anda. Lagi pula, dia sudah terbiasa dan tahu bagaimana menghadapi para menteri yang suka menulis omong kosong. Namun, aku punya permintaan. Apa permintaannya? Bab 593, jangan beri aku pernikahan. Permintaan apa? Mo Beiyuan memberi isyarat padanya untuk memberitahunya. Bai Ze berkata dengan serius, saya harap kamu bisa berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menjodohkanku. Itu urusan pribadiku. Saya akan membuat keputusan sendiri. Mo Beiyuan tidak menyangka dia akan membicarakan hal ini. Dia menjawab dengan lugas, oke. Awalnya,
dia tidak berniat melakukan hal seperti menganugerahkan pernikahan. Dia tidak seperti kaisar sebelumnya yang perlu menstabilkan kekuasaan kekaisaran mereka melalui pernikahan. Dia juga tidak suka memaksa wanita yang tidak dia sukai itu ke tangan Bai Ze. Huo Chanyi mengangkat matanya yang berair. Ketika tidak ada yang memperhatikannya, dia melihat ke arah Bai Ze dan sedikit terkejut. Entah kenapa, dia merasa sedikit tidak nyaman saat mendengar tentang pernikahan Jenderal Bai. Jika Jenderal Bai Ze sudah menikah, bukankah tidak pantas bagi anak yatim piatu seperti dia untuk terus tinggal di kediaman jenderal? Omong-omong, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai cabang jaminan dari keluarga Bai. Berbeda dengan para penjaga di kediaman, keterampilan medis dan keterampilan racunnya tampaknya tidak banyak membantu Jenderal Bai Ze. Terus terang, dia baru saja menumpang di keluarga Bai. Huo Chanyi menggigit bibirnya dengan ringan. Dia lahir di lembah segudang racun, jadi dia tidak tahu aturan dunia luar. Namun, dia tidak bodoh. Ketika para pelayan di kediaman ini berada di belakang punggungnya, mereka diam-diam mengatakan bahwa dia sengaja tinggal di kediaman jenderal karena dia ingin merayu Jenderal Bai Ze dan mengambil posisi Jenderal Bai. Nyonya Ze, mereka juga mengatakan bahwa meskipun dia terlihat tidak bersalah di permukaan, dia sebenarnya cukup licik. Dengan temperamen Huo Chanyi, meskipun dia mendengarkan para pelayan, dia tidak berdebat dengan mereka. Dia berpikir selama dia melakukan pekerjaannya dengan benar, dia tidak akan takut orang lain memfitnahnya. Tapi sekarang, dia tidak tahu mengapa dia berpikir untuk tidak membiarkan Bai Ze menikahi wanita lain. Bagaimana dia bisa mempunyai pikiran jahat seperti itu? Setelah beberapa hari kebingungan, rumor mulai menyebar di kota kekaisaran. Dikatakan bahwa jenderal telah meminta keputusan yang mulia, dan yang mulia setuju dan tidak akan memberinya pernikahan. Alasan mengapa jenderal memohon kepada yang mulia untuk tidak mengabulkan pernikahannya adalah karena dia telah memiliki seorang wanita yang sangat dia cintai di dalam hatinya. Dia menginginkannya untuk wanita di hatinya. Namun, wanita ini mungkin sudah menikah. Jenderal Bai tergila-gila pada wanita itu. Sekalipun keduanya tidak ditakdirkan dalam kehidupan ini, Jenderal Bai tidak akan menikahi wanita yang tidak dicintainya. Bahkan Bai Wan pun mempercayai rumor tersebut. Meskipun orang yang mengarang rumor itu mengatakan hal yang tidak masuk akal, itu memang sesuatu yang bisa dilakukan kakaknya, Bai Ze, dengan amarahnya. Jika kakaknya benar-benar jatuh cinta pada seseorang tetapi tidak bisa mendapatkannya, dia mungkin tidak akan pernah menikah. Sayangnya, Bai Wan tahu kalau kakaknya sama sekali tidak memendam cinta lama. Orang itu sama sekali tidak menaruh hatinya pada cinta. Alasan mengapa dia pergi mengemis kepada Mo Bei Yuan adalah karena sakit kepala yang disebabkan oleh keluarga yang ingin menikah dengan keluarga Bai. Namun, Huo Chanyi berpikiran sederhana dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal seperti itu, jadi dia sangat mempercayai rumor tersebut. Saat kedua pelayan itu mengobrol, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Huo Chanyi. Anda telah mendengar, Jenderal besar kita memiliki seorang wanita yang dicintainya, tetapi mengapa Nona Huo masih tinggal di kediamannya? Aku mendengar bahwa dia adalah gadis yatim piatu, gadis yang seluruh keluarganya telah meninggal. Dia bahkan tidak melihat statusnya dan masih ingin tinggal di kediaman dan menjadi simpanan kita. Pelankan suaramu. Jangan biarkan dia mendengarmu. Jika dia bisa melakukannya, mengapa dia takut orang lain membicarakannya? Saya juga mendengar bahwa dia dan Tuan Muda Feng Chen sering bersembunyi di kamar dan menghindari orang lain. Mereka tinggal di sana sepanjang hari. Siapa yang tahu apa yang dilakukan keduanya di dalam ruangan? Untuk seorang gadis yang belum menikah tinggal bersama seorang pria sepanjang hari, dia benar-benar tidak tahu malu. Bab 594, gadis kecil ini pasti kelinci. Tapi wajahnya sangat murni. Bukankah pria paling menyukai wanita menyukainya? Apakah menurut Anda Jenderal besar kita juga tahu tentang apa yang terjadi antara dia dan Tuan Muda Feng Chen? Menurutku, Jenderal Bai Ze harusnya tahu tentang hal-hal kotornya. Hanya saja tidak pantas untuk mengatakannya dengan lantang. Apakah kamu tidak melihat? Sejak dia memasuki kediaman jenderal kami, Jenderal Bai Ze tidak pernah melangkah ke halaman rumahnya. Saya rasa Jenderal Bai Ze juga menganggap dia kotor. Kalau begitu dia masih berani tinggal di kediaman jenderal kita. Jika itu aku akan sangat malu setengah mati.
Aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu seperti dia. Para pelayan wanita ini tidak tahu bahwa Huo Chanyi tidak hanya tahu cara menanam tanaman obat, tetapi juga memiliki budidaya kekuatan spiritual yang baik. Tentu saja, pendengarannya juga tidak buruk. Huo Chanyi menggigit bibirnya erat-erat untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara. Namun, matanya sudah merah karena menahan diri, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah eksistensi yang tak tertahankan di mata para pelayan di kediaman ini. Dia dan Feng Chen tinggal di kamar karena mereka sedang meneliti pil bersama dan mendiskusikan sekte dokter hantu. Itu adalah berita internal penting dari sekte dokter hantu. Tentu saja, mereka tidak bisa mengatakannya di depan para pelayan wanita ini. Tidak ada apapun antara dia dan Feng Chen. Bagaimana dengan Jenderal Bai Ze? Apakah itu juga yang dia pikirkan tentangnya? Apakah dia mengira dia dan Feng Chen akan melakukan hal semacam itu bersama-sama? Apakah dia mengira dia kotor? Ketika Huo Chanyi memikirkan bagaimana dia mungkin salah paham dan memikirkannya seperti itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Gelombang sesak napas melanda dirinya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Mata Huo Chanyi memerah saat dia diam-diam membuat keputusan. Dia ingin meninggalkan kediaman jenderal, tetapi sebelum pergi, dia ingin menjelaskan kepada Jenderal Bai Ze bahwa dia bukan wanita seperti itu. Dia tidak sengaja tinggal di kediaman jenderal. Selama periode waktu di kediaman jenderal ini, biaya makanan dan pakaiannya tidak boleh rendah. Dia akan menggunakan pil obat yang dia saring untuk membayarnya kembali. Meskipun dia adalah seorang yatim piatu tanpa orang tua dan latar belakang keluarga, dia tetap harus menjadi orang yang murni dan polos. Bai Ze cukup sibuk dengan urusan keluarga Bai. Belum lagi kejadian yang terjadi di Istana Kekaisaran Benua Timur. Mo Beiyuan pergi bersama Yun Ran dan dua pak kecil itu 2 kali berturut-turut, meninggalkan seluruh benua timur kepada seorang jenderal hebat seperti dia. Dia kewalahan setiap hari. Hanya setelah Mo Beiyuan, Kaisar Benua Timur, kembali, Bai Ze dapat beristirahat di kediamannya selama beberapa hari. Namun, siapa sangka seseorang akan terus mencarikan masalah untuknya saat ia sedang beristirahat. Saat dia keluar, dia juga bisa bertemu dengan gadis-gadis yang sengaja terjatuh di depan gerbongnya. Bai Ze tidak memahami hubungan antara pria dan wanita, tapi dia tahu betul apakah itu benar-benar jatuh atau palsu. Sekilas dia tahu bahwa ada seorang gadis yang sengaja terjatuh di depan gerbongnya. Dia segera meminta seseorang untuk mengirim gadis itu ke kantor pemerintah dan bahkan menuduhnya melakukan pemerasan. Dia kembali ke kediamannya dengan perut penuh rasa tidak senang. Saat dia duduk dan menyesap teh, dia mendengar penjaga rahasianya melaporkan, Nona Huo meminta pertemuan. Huo Chanyi. Bai Ze penasaran mengapa gadis kecil ini tiba-tiba ingin bertemu dengannya, jadi dia meminta seseorang untuk mengundangnya masuk. Huo Chanyi telah mempersiapkan mentalnya sebelum datang menemuinya, tetapi saat dia melihatnya, matanya tidak bisa tidak memerah. Bisakah kamu mengeluarkan penjaga rahasia itu? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Bai Ze melambaikan tangannya, memberi isyarat agar penjaga rahasia pergi lebih dulu. Hanya mereka berdua yang tersisa di ruang kerja. Kamu bisa memberitahuku sekarang. Apa itu? Mengapa mata nona muda ini kembali merah? Apakah dia pernah diintimidasi? Bagaimana dia bisa diintimidasi di kediamannya? Gadis kecil ini pasti seekor kelinci. Dia mudah ditindas. Bab 595, setiap orang punya rumah, kecuali dia. Bai Ze berpikir dalam hati bahwa untungnya, gadis kecil ini tahu untuk mengeluh kepadanya ketika dia diintimidasi. Dia ingin dia mendukungnya. Huo Chanyi mencengkeram ujung roknya erat-erat, berusaha menahan air matanya. Dia tidak ingin menangis di depannya. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Terima kasih telah menjagaku selama periode ini, Jenderal Bai. Ini adalah pil obat yang saya saring. Nilai dan kualitasnya adalah yang terbaik. Gunakan itu untuk menutupi pengeluaranku selama periode waktu ini di kediaman jenderal. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil obat yang telah dia siapkan dan meletakkannya di atas meja di samping Bai Ze. Bai Ze menatapnya dengan mata hitamnya dan bertanya dengan suara tenang, "Selamat tinggal. Bukankah kamu sudah mengatur waktu keberangkatan konferensi alkimia 10 hari kemudian? Kenapa kamu tiba-tiba mengemukakannya?" Huo Chanyi menyadari bahwa dia mungkin tidak mengekspresikan dirinya dengan jelas,
jadi dia segera menjelaskan, saya tidak akan menghadiri konferensi alkimia. Saya hanya ingin pindah dari kediaman jenderal. Kamu ingin pindah dari kediaman jenderal. Apa alasanmu? Bai Ze tahu bahwa gadis kecil ini pemalu, jadi ketika dia berbicara dengannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlihat terlalu galak. Alasan apa? Huo Chanyi berkedip. Tentu saja, itulah alasan mengapa Anda harus keluar dari jenderal. Tempat tinggal. Kemana Anda ingin pergi jika Anda pindah? Ke istana. Bai Ze selalu berpegang pada prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan membalas dendam dengan kebencian. Dia berhutang budi pada Myriad Poison Valley, dan gadis kecil ini. Dia sudah lama berpikir untuk melindunginya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku tidak akan pergi ke istana. Kamu tidak pergi ke istana. Lalu kemana kamu berencana pergi? Aku akan keluar mencari tempatku sendiri. Pergi mencari tempatmu sendiri. Bai Ze terhibur dengan kata-katanya. Wanita muda ini mungkin tidak tahu kalau dia menarik, tapi dia sangat polos. Jika tidak ada yang melindunginya di luar, sesuatu akan terjadi. Tetaplah di kediaman jenderal dan jangan pergi kemana-mana. Huo Chanyi tidak berpikir bahwa dia akan menolak membiarkannya pergi. Dia langsung panik dan berkata, saya tidak suka tinggal di kediaman jenderal. Mengapa saya tidak bisa keluar dan hidup sendiri? Kamu sudah membenciku karena kotor, jadi mengapa kamu masih ingin aku tinggal? Perasaan pedih membanjiri hatinya, dan air matanya pun jatuh. Bai Ze mengerutkan kening. Apa yang dibicarakan gadis kecil ini? Dia masih bisa memahami dua kalimat pertama, tapi apa maksud dari dua kalimat terakhir? Kapan aku bilang kamu kotor? Huo Chanyi, jelaskan dirimu sebelum menangis. Huo Chanyi merasa lebih kesal saat memanggilnya dengan nama lengkapnya. Dia merasa lebih sedih. Aku seorang gadis yatim piatu, tapi aku tidak sengaja tinggal di kediaman jenderal dan tidak merayumu. Feng Chen dan saya tetap tinggal di halaman, tetapi tidak melakukan apapun yang tidak tahu malu, saya tidak melakukannya. Aku tidak kotor sama sekali. Dia merindukan ayah dan ibunya. Dia merindukan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Semua orang punya rumah, tapi dia tidak. Dia tinggal di kediaman jenderal hanya karena dia merasa sangat kesepian dan menginginkan sebuah keluarga. Dia memperlakukan Yunran dan Bun sebagai keluarganya dan keluarga Bai sebagai keluarganya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa orang lain di kediaman jenderal tidak akan menyukainya. Dia mungkin menjadi beban. Huo Chanyi mengira dia telah tumbuh dan menjadi kuat. Selain balas dendam, tidak ada hal lain yang bisa menyakitinya. Tapi dia salah. Gadis kecil itu menangis dan menangis dengan keras. Dia berjongkok di tanah dan terus bergumam, saya bukannya tidak tahu malu, saya juga tidak melakukan apapun yang tidak tahu malu dengan Feng Chen. Jangan meremehkanku karena kotor. Bab 596, apakah dia ingin dia menggunakan racun untuk membungkam orang? Mata Bai Ze gelap seperti tinta. Tampaknya ada sesuatu yang bergulir di dalamnya, seolah-olah angin kencang dan tsunami yang telah lama tertahan telah menimbulkan jejak permusuhan. Dia bangkit dan berjalan ke arah Huo Chanyi, mengangkatnya dari tanah. Ada sedikit nada ketidakberdayaan dan memanjakan dalam suaranya. Siapa yang bergosip di depanmu? Bagaimana kamu bisa percaya ini? Bai Ze belum pernah melihat gadis kecil yang lugu. Pada akhirnya, lembah racun segudang melindunginya dengan sangat baik. Dengan kepribadiannya, dia tetap ingin tinggal di luar. Jika dia ditipu untuk menjual dirinya sendiri, dia mungkin harus menghitung uangnya untuk orang jahat. Untuk apa kamu menangis? Apakah kamu tidak tahu cara bermain dengan racun? Gunakan saja racun untuk membuat orang yang menjelek-jelekkanmu menjadi bisu. Ini adalah tempat tinggal saya. Anda bisa bermain sesuka Anda. Aku akan mendukungmu. Bai Ze menggendongnya dan menempatkannya di sofa empuk di samping. Jari rampingnya mencubit dagu kecilnya dan mengangkat wajahnya yang menangis. Dia mengajarinya cara melawan ketika dia diintimidasi. Selain dia dan Bai Wan, guru lain di kediaman jenderal adalah gadis kecil ini. Bai Ze bahkan bisa menduga bahwa mungkin hanya beberapa pelayan wanita yang bergosip di depannya. Diintimidasi hingga menangis oleh beberapa pelayan perempuan, dia benar-benar menjanjikan. Jika gadis kecil ini memasuki halaman belakang rumah seseorang, dia mungkin akan diintimidasi hingga tulangnya tidak tersisa. Huo Chanyi linglung karena menangis. Air mata mengalir dari bulu matanya yang panjang.
Dia terpaksa mengangkat kepalanya dan menatapnya, matanya merah dan bengkak. Racun. Apakah dia ingin dia menggunakan racun untuk membungkam orang? Bai Ze mungkin bisa memahami niat jahat para pelayan di kediaman itu. Sangat mudah bagi wajah gadis kecil ini untuk menarik kecemburuan. Ayo pergi. Pergi. Pergi kemana? Huo Chanyi diseret keluar olehnya. Langkah kakinya berantakan, begitu pula tubuhnya. Dia tersandung ke dalam pelukannya. Bai Ze mengira dia kelelahan karena menangis dan kakinya menjadi lemah. Dia segera mengangkat pinggangnya. Dia melangkah menuju halaman tempat dia tinggal. Panggil semua pelayan wanita di halaman ini untuk melayaninya. Bai Ze mengirim seseorang untuk membawa semua pelayan yang bisa dihubungi oleh Huo Chanyi. Siapapun yang bergosip di belakangku, majulah. Jangan paksa saya menggunakan metode interogasi. Saya rasa Anda tidak akan mampu menahan seperangkat alat penyiksaan itu. Bai Ze biasanya tidak terlalu peduli dengan urusan kediaman, jadi para pelayan ini mengira dia adalah tuan yang baik hati. Sebenarnya bukan itu masalahnya. 20 tahun yang lalu, para prajurit di pasukan keluarga Bai paling tahu betapa menakutkannya jenderal muda keluarga Bai ketika dia benar-benar marah. Orang ini bahkan lebih menakutkan ketika dia bersikap protektif. Melihat tidak ada yang berdiri, Bai Ze membanting telapak tangannya ke meja di sampingnya. Seluruh meja langsung hancur berkeping-keping, dan serpihan kayu pecah di tanah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa yang bergosip di belakangmu dan mengatakan hal-hal buruk tentang gadis ini? Majulah sendiri. Semua orang mengerti bahwa orang ini jelas ada di sini untuk mendukung Nona Huo. 2 atau 3 pelayan wanita sebelumnya berdiri dengan gemetar dan saling mengkritik karena mengatakan hal-hal buruk. Bai Ze tidak menyangka para wanita ini akan menggunakan kata-kata kasar seperti itu untuk menjebak Huo Chanyi. Yang lebih konyol lagi adalah masalah ini ada hubungannya dengan dia. Bai Ze sangat marah hingga dia malah tertawa. Kenapa aku tidak tahu kalau aku masih mempunyai cinta lama yang sangat aku cintai? Aku tidak ingin kamu menebak apa pendapatku tentang gadis ini. Karena kamu sangat ingin tahu, sebaiknya aku memberitahumu hari ini. Saya juga akan memberitahu seluruh kota kekaisaran di benua timur, seluruh 5 kerajaan. Jika seseorang berani menyentuh Huo Chanyi, aku, Bai Ze, akan membalas budi 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat. Dia menatap mereka dengan mata gelapnya dan mengerutkan bibir dengan nada mengejek. Sedangkan kalian, karena kalian sangat suka bergosip, keluarkan saja lidah kalian. Beberapa pelayan perempuan gemetar ketakutan dan berlutut, menangis dan memohon belas kasihan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa sang jenderal akan sangat menghargai gadis yatim piatu seperti Huo Chanyi? Saya salah. Saya salah. Saya pantas mati. Saya seharusnya tidak membicarakan guru di belakangnya. Nona Huo, Anda orang yang murah hati. Jangan turunkan dirimu ke levelku. Saya pantas mati, aku akan menamparkan diriku sendiri. Bab 597, bahkan kelinci akan menggigit saat putus asa. Bagaimana denganmu? Huo Chanyi berada dalam keadaan linglung sejak Bai Ze membawanya ke sini. Sampai para pelayan wanita itu berlutut di hadapannya dan menangis meminta maaf. Huo Chanyi melihat mereka, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Situasi saat ini berbeda dari perkiraannya. Dia hanya pergi menemui Jenderal Bai Ze untuk mengucapkan selamat tinggal. Bagaimana bisa Jenderal Bai Ze membawanya kembali untuk menghukum para pelayan wanita ini demi dia? Juga, apa yang dimaksud Jenderal Bai Ze dengan hal itu? Lindungi dia. Apakah dia akan melindunginya? Huo Chanyi merasakan gelombang kehangatan di hatinya, dan tenggorokannya tercekat. Bai Ze mengira dia ketakutan dan dengan cepat menahan permusuhannya. Dia pernah berada di medan perang sebelumnya, jadi ketika dia marah, aura ganas di tubuhnya pasti akan muncul. Agak menakutkan. Dan gadis kecil ini sangat pemalu dan mudah ketakutan. Apakah kamu akan memaafkan mereka? Bai Ze menyipitkan matanya dan mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya terdengar lembut. Tubuh mungil Huo Chanyi sedikit gemetar saat dia memanggil namanya, seolah-olah dia ditakuti lagi olehnya. Aku, mereka. Bai Ze memegang pelipisnya dan memiringkan kepalanya. Mata gelapnya menyapu wanita itu, dan dia tidak bisa menahan tawa pelan. Huo Chanyi, apakah kamu kelinci? Kamu sangat pemalu, siapapun bisa menindasmu.
Kita harus tahu bahwa ketika saudara perempuannya seumuran dengan wanita muda ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di 5 negara. Keluarga Bai terkenal di 5 negara karena sikapnya yang protektif. Gadis kecil ini masih bisa diintimidasi. Bai Ze merasa dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Oleh karena itu, dia harus mengajari gadis kecil ini cara agar tidak ditindas. Jika tidak, dia akan dirugikan saat melakukan perjalanan melintasi 5 negara di masa depan. Wajah Huo Chanyi memerah dan matanya membelalak, 11 meter bukan kelinci, aku harimau. Bai Ze sangat gembira, mata hitamnya dipenuhi senyuman. Anda, seekor harimau. Menurutku, pasti ada kesalahan. Kamu adalah jenis kelinci yang baru membuka matanya dan usianya belum genap sebulan. Cakarmu bahkan belum tumbuh dengan baik. Wajah Huo Chanyi menjadi semakin merah ketika dia digoda. Ditambah dengan matanya yang memerah karena menangis, dia benar-benar terlihat seperti kelinci kecil. Mata Bai Ze menjadi gelap saat dia menyembunyikan senyuman di matanya. Dia bertanya dengan dingin, bahkan kelinci pun akan menggigit saat putus asa. Bagaimana denganmu, Huo Chanyi? Apakah Anda akan membalas orang-orang yang menindas Anda ini? Huo Chanyi menggigit bibirnya saat dia melihat ke arah para pelayan yang mengatakan bahwa mereka menyesal telah menamparnya, tapi dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Jejak kegigihan melintas di matanya. Sambil mengepalkan tangannya, dia berdiri dan berkata kepada mereka, memang benar aku adalah seorang gadis yatim piatu, tapi ini bukan alasan bagi kalian untuk menjelek-jelekkanku di belakangku. Saya tidak merayu seorang pria, saya juga tidak memiliki hubungan ambigu dengan siapapun. Anda telah merusak reputasi saya di belakang saya lebih dari sekali. Sekarang, Anda tidak benar-benar bertobat. Aku harus memberimu pelajaran. Dia ingin membuktikan kepada Jenderal Bai Ze bahwa dia bukan kelinci. Huo Chanyi mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin penyimpanannya. Setelah membukanya, dia mengangkat lengannya dan melambaikannya dengan lembut. Bubuk merah di botol porselen tersebar ke arah para pelayan. Ini lamianya. Setelah diracuni, Anda akan merasa seolah-olah tubuh Anda seperti itu. Terjerat ular. Rasa sakitnya tak tertahankan. Jika kamu benar-benar menyesal dalam 3 hari, datanglah padaku untuk mendapatkan penawarnya. Bibir tipis Bai Ze bergerak-gerak. Bagaimanapun juga, gadis kecil ini baik hati. Lupakan, karena para pelayan ini telah dihukum, masalah ini selesai. Bab 598, saya akan mengajari Anda cara paling efektif. Bai Ze meminta seseorang untuk membawa pergi pelayan itu, tapi dia tidak segera pergi. Dia masih ingin mengatakan sesuatu kepada gadis kecil ini. Lembah racun segudangmu terkenal di luar karena metode kejammu. Bagaimana mereka membesarkan gadis kecil yang baik hati sepertimu? Mata Huo Chanyi berkilat saat dia menatapnya, nadanya dipenuhi ketidakpuasan. Itu hanya rumor. Orang-orang di Myriad Poison Valley semuanya sangat baik. Mereka tidak kejam. Bai Ze mendecakkan lidahnya. Gadis kecil ini memang terlindungi dengan baik. Dia bertanya-tanya bagaimana reputasi para murid di lembah segudang racun yang kejam muncul. Jika Anda meminta kelinci seperti itu untuk menggigit, mungkin tidak ada salahnya. Lupakan, jika kamu menemui hal seperti itu lagi di masa depan, aku akan mengajarimu metode yang paling berguna. Metode apa? Huo Chanyi mengangkat leher putih rampingnya dan menatapnya dengan mata jernih, menunggu jawabannya. Bai Ze mengerutkan bibirnya, membengkokkan jari, dan menjentikkan dahinya. Gadis kecil, lain kali kamu diintimidasi, datang dan temukan aku secara langsung. Aku akan menindas mereka kembali untukmu. Namun, saya sudah mendapatkan seseorang untuk menyebarkan berita ini. Mereka tahu bahwa saya melindungi Anda, jadi tidak banyak orang bodoh yang berani menindas Anda. Namun, Bai Ze tidak tahu bahwa perkataan yang dia ucapkan ternyata adalah Huo Chanyi adalah wanitanya. Alasan mengapa dia memohon kepada Kaisar Benua Timur untuk tidak membuat aliansi pernikahan untuknya adalah karena dia telah mempertahankan wanita yang dicintainya di rumahnya. Pergerakan sekecil apapun di kota kekaisaran dapat menimbulkan keributan, belum lagi Bai Ze kini menjadi tokoh populer di seluruh kota kekaisaran Benua Timur. Topik ini menyebar lebih cepat. Yun Ran benar-benar bingung saat mendengar rumor itu dari para penjaga rahasia. Tunggu, siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang dibesarkan oleh paman tertua saya di kediamannya? Thunderbolt juga merasa rumor ini sedikit konyol.
Mengapa Jenderal Bai Ze dan Nona Huo begitu dekat? Namun, itu memang rumor yang beredar di luar. Mereka mengatakan bahwa Jenderal Bai Ze secara pribadi mengakui bahwa Nona Huo adalah wanitanya. Di seluruh kota kekaisaran dan 5 negara, jika ada yang berani menyentuh wanitanya, dia akan membayarnya ribuan kali lipat. Yun Ran terdiam. Beberapa hari yang lalu, dia berbicara dengan ibunya tentang pernikahan paman tertuanya. Dia tidak pernah mengira paman tertua dan Huo Chanyi akan menjadi pasangan. Yun Ran tahu betapa tidak dapat diandalkannya rumor di luar. Lagi pula, rumor konyol tentang cinta dan kebencian Mo Beiyuan dan Old Yu bisa saja menyebar. Dia harus pergi ke kediaman jenderal secara pribadi untuk melihat apakah rumor itu benar. Yun Ran tidak mencari Huo Chanyi secara langsung. Sebaliknya, dia pergi bertanya pada Bai Wan. Bai Wan juga baru saja mendengar rumor di luar dan terjebak antara tawa dan air mata. Ada apa dengan paman tertua dan Chanyi Mu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bai Wan berada di kediaman setiap hari. Jika memang ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua, mustahil baginya untuk tidak mendengar apapun. Bagaimana rumor bisa menyebar seperti ini? Paman tertuamu laki-laki, jadi tidak apa-apa, tapi Chanyi hanyalah seorang gadis kecil. Itu tidak baik. Tidak, saya harus pergi dan berbicara dengan paman tertua Anda tentang hal ini. Pada akhirnya, Bai Ze mengetahui rumor tentang dirinya dan Huo Chanyi dari Bai Wan. Orang-orang ini sungguh konyol. Berapa umur gadis kecil itu? Bagaimana kata-kata seperti itu bisa tersebar? Sebenarnya ada orang yang mempercayainya. Bai Wan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berdeham. Kamu memang jauh lebih tua darinya, tapi dengan wajah dan auramu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu terlihat seperti berusia awal 20-an. Para wanita muda yang ingin menikah dengan Anda seumuran dengan Huo Chanyi, tetapi Anda tidak mengira mereka masih muda. Bab 599, tapi dia mempelajarinya setelah membolak-balik. Bai Wan selalu tahu kalau kakak laki-lakinya tampan. Bagaimanapun, mereka mewarisi ketampanan orang tua mereka. Penampilan kakak tentu saja luar biasa. Fitur wajahnya tampan, dan mata dinginnya di bawah alisnya yang tajam terlihat dalam. Di bawah batang hidungnya yang lurus dan tinggi terdapat bibir yang kuat. Rambut hitam lebatnya diikat dengan mahkota hitam bertatahkan batu giok. Dia tinggi dan tegap, memancarkan aura lurus. Dengan penampilannya seperti ini, tak sulit membuat seorang wanita muda jatuh cinta padanya. Bai Wan sudah cukup sering berinteraksi dengan Huo Chanyi, jadi dia secara alami mengenalnya. Wanita muda itu memiliki kepribadian yang pendiam dan suka tinggal di halaman rumahnya. Meskipun dia memiliki keterampilan yang luar biasa, dia tidak pernah pamer. Hanya saja latar belakangnya sangat memilukan. Saat Bai Wan pertama kali mendengar rumor ini, dia merasa itu konyol. Namun, ketika dia memikirkan penampilan dan kepribadian mereka, mereka terlihat cukup cocok. Ekspresi Bai Ze menjadi gelap saat dia menjawab, saya tidak pernah memikirkan berapa umur gadis-gadis dari keluarga bangsawan itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bai Wan tersenyum. Jadi maksudmu Huo Chanyi ada hubungannya denganmu? Bai Ze memelototinya dan menjelaskan, jangan terlibat. Aku berhutang budi pada orang tua gadis kecil itu, dan aku juga berhutang budi pada gadis kecil itu. Sekarang, dia tidak punya keluarga di dunia ini. Aku hanya ingin melindunginya. Bai Wan memahami bahwa kakaknya memperlakukan Huo Chanyi sebagai dermawannya dan tidak memikirkan hubungan romantis. Benar saja, orang ini masih belum tercerahkan oleh cinta. Mengerti, saya akan meminta seseorang untuk menekan rumor tentang Anda sehingga reputasi wanita muda itu tidak rusak. Huo Chanyi telah tinggal di halaman kecilnya sepanjang hari. Terlebih lagi, dia sebelumnya telah menghukum beberapa pelayan wanita, jadi tidak ada yang berani bergosip tentangnya. Oleh karena itu, rumor tersebut tidak menyebar kepadanya. Sampai mereka berangkat ke konferensi alkimia. Feng Chen, si mulut besar, memberitahunya bahwa rumor tentang dia dan Jenderal Bai Ze menyebar dengan liar di kota kekaisaran. Watak lembut wanita muda itu meledak. Bagaimana bisa? Jenderal Bai Ze dan aku? Tidak, itu tidak benar. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan meracunimu. Huo Chanyi berkulit tipis, belum lagi ini tentang dia dan Jenderal Bai Ze. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Singkirkan racunnya dulu.
Feng Chen mengecilkan lehernya. Kenapa gadis ini tiba-tiba menjadi begitu galak? Kelompok tersebut berangkat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Menurut rencana Feng Chen, tujuan mereka kali ini sangat sederhana. Mereka ingin memperkuat Sekte Dokter Hantu dan menyebarkan nama Sekte Dokter Hantu. Bagaimanapun, mereka adalah sekte yang baru didirikan. Jika mereka ingin memiliki reputasi tertentu di 5 negara, mereka harus berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi dan menunjukkan wajah mereka. Konferensi alkimia sudah ada di 5 negara sejak lama. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan terkemuka di dunia medis di 5 negara. Saat itu, akan muncul ahli dari 5 negara yang mahir dalam bidang kedokteran, racun, dan alkimia. Jika Sekte Dokter Hantu dapat memanfaatkan kesempatan ini, mereka pasti dapat memberitahu lebih banyak orang tentang keberadaan Sekte Dokter Hantu. Yunran berpikir itu ide yang bagus. Namun, sebagai master sekte dari Sekte Dokter Hantu, jika dia tidak memiliki apapun, dia tidak akan bisa mengendalikan situasi. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, dia belajar kedokteran, racun, dan alkimia. Feng Chen tahu bahwa Yunran membolak-balik buku dengan cepat, tetapi baginya mempelajarinya setelah membolak-baliknya, itu konyol. Apakah kamu benar-benar mempelajarinya? Ya, saya mempelajarinya. Yunran selesai memindai kata-katanya. Formula pil untuk setiap pil dan metode pemurniannya semuanya ada dalam pikirannya. Feng Chen masih merasa bahwa masalah ini sedikit konyol dan menjelaskan, memurnikan pil bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari setelah membaca dan menghafal formula pil. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang alkemis, ketika dihadapkan dengan formula pil tingkat ini, seseorang harus menyempurnakan pil tersebut secara pribadi untuk benar-benar mempelajarinya. Babak 600, ada yang salah dengan tungku pil ini. Yunran tidak berdebat dengannya tentang siapa yang benar atau salah. Dia baru saja melemparkan buku pil kuno yang tebal itu kepadanya. Pil mana yang kamu inginkan? Siapkan ramuan yang dibutuhkan dan saya akan menyempurnakannya untuk Anda. Sebagai tanggapan, Feng Chen benar-benar menyiapkan ramuan obat dan memintanya untuk memurnikan pil obat sesuai dengan ramuan obat tersebut. Ketika kelompok itu berhenti untuk beristirahat di kota sepanjang jalan, mereka secara khusus menemukan ruang alkimia untuk berlatih Yunran. Mo Beiyuan khawatir dan mengikutinya ke ruang alkimia untuk menemaninya. Ran, hati-hati. Jangan terlalu dekat. Mo Beiyuan sebenarnya tahu cara memurnikan pil, tapi dia merasa itu membosankan, jadi dia tidak berkembang ke arah ini seperti Feng Chen. Namun, dia masih mengetahui beberapa operasi dasar dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat memurnikan pil. Alkimia bukanlah tugas yang mudah. Di benua ini, tidak semua orang yang memiliki kekuatan spiritual adalah kultivator medis. Demikian pula, tidak semua petani medis tahu cara mengolah pil. Semua alkemis di 5 kerajaan jika dijumlahkan mungkin berjumlah 2 hingga 3.000 orang. Pemurnian pil berbahaya. Beberapa tanaman obat dicampur menjadi satu, dan jika tidak ditangani dengan benar, kemungkinan besar tungku akan meledak. Setelah tungku pil besar yang telah terbakar selama beberapa hari dan malam meledak, orang pertama yang terluka tentu saja adalah alkemis yang paling dekat dengannya. Yunran mengikuti instruksi dalam formula pil. Dia pertama-tama meramu jamu, kemudian menempatkan jamu tersebut ke dalam tungku pil sesuai dengan perbandingan tertentu dan mulai menyempurnakan. Tidak, ada yang tidak beres. Segera, Yunran menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berdiri dari bangku kecil dan sedikit mengernyit. Mo Beiyuan, ada yang salah dengan tungku pil ini. Petik 2. Wajah tampan Mo Beiyuan menjadi gelap. Dia segera melindunginya dalam pelukannya. Berpikir bahwa tungku itu akan meledak, dia membawanya keluar dari jendela terdekat. Ketika Pak kecil, yang sedang bermain dengan monyet surgawi spiritual di halaman luar, mendengar suara tersebut dan melihat ayah dan ibunya keluar dari jendela, dia meraih ekor monyet surgawi spiritual dan berlari mendekat. Apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Bisakah kamu bermain dengan sweetie cake sekarang? Ada banyak suara yang datang dari jendela yang pecah. Feng Chen, Huo Chanyi, dan yang lainnya bergegas mendekat. Tunggu, kenapa kamu keluar dari jendela? Mo Beiyuan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mengambil paket kecilnya dan Yunran dan mengumpulkan energi spiritualnya lagi, berencana untuk menjauh dari rumah. Dia bahkan berteriak pada Bun, jangan dekat-dekat ruang alkimia. Berlari.
Dia hanya meletakkannya ketika sudah sampai di tempat yang menurutnya aman. Apa yang telah terjadi? Tidak, kenapa kamu melarikan diri? Melihat mereka lari, Feng Chen dan Huo Chanyi pun mengejar mereka. Mereka memandang mereka, bingung. Baru kemudian Mo Beiyuan menjelaskan dengan suara rendah, tungkunya akan meledak. Petik 2. Ledakan tungku. Feng Chen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia menoleh ke arah Yun Ran dan menasihatinya dengan sungguh-sungguh, lihat, apa yang aku katakan. Penyempurnaan pil ini bukanlah lelucon. Biarkan aku dan Chanyi kecil menonton dari samping. Huo Chanyi mengangguk berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia setuju dengan Feng Chen. Sangat berbahaya jika tungkunya meledak. Salah satu tungku alkimia kakak laki-laki saya meledak ketika dia sedang memurnikan pil. Dia kehilangan satu matanya. Setelah Yun Ran menstabilkan dirinya, dia menepuk pelukan anak kecil yang ketakutan itu, yang masih memegangi monyet itu. Setelah memastikan bahwa Pak kecil itu baik-baik saja, dia berkedip dan melihat ke semua orang. Tunggu, kapan aku bilang tungku itu akan meledak? Saya baru saja mengatakan bahwa ada yang salah dengan tungku pil, dan Mo Beiyuan membawa saya keluar. Tepat setelah itu, Pak kecilnya bergegas mendekat lagi. Sebelum dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, dia terbawa jauh. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan sama sekali.